Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berbahagia segenap peserta didik baru di Madrasah Aliyah At-Taraqi, saya ucapkan selamat bergabung di Madrasah Aliyah At-Taraqi. Semoga 3 tahun ke depan kalian menempuh pendidikan di sini, kalian memperoleh ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, juga mendapatkan barokah dan sir dari para pendiri Madrasah At-Taraqi. Sebelum saya memperkenalkan diri saya memohon keikhlasan, memohon waktu keikhlasannya untuk semua peserta didik baru Madrasah Aliyah At-Taraqi atau siapapun yang mendengarkan suara saya ini, untuk sudi kiranya mengirim bacaan suratul Fatihah yang ditujukan kepada kakek kami yang tepat tanggal 1 Dzulhijjah kemarin sekitar jam 11 siang beliau berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah, yakni al-maghfurlah al-marhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Abah Kiai Haji Abdul Qadir bin Ibrahim. Semoga dengan bacaan surat Fatihah yang kita bacakan, beliau benar-benar mendapatkan kenikmatan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita anak cucu beliau, murid-murid beliau, para pecinta beliau, dan orang-orang yang mendoakan beliau mendapatkan keberkahan beliau. Al-Fatihah ila arwahi Abah Haji Abdul Qadir. Syai'un lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ucapkan terima kasih atas bacaan surat Fatihahnya. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad di Madrasah Aliyah At-Taraqi. Saya kebetulan mengajar 3 mapel sekaligus, insyaallah kalau tidak ada perubahan. Saya mengajar SKI, mengajar Al-Quran Hadis, dan mengajar Akidah Akhlak. Juga itu ada nomor kontak saya harap digunakan dengan bijaksana, terutama bagi kelas 10 bahasa 2 atau putra ya, karena saya juga sekaligus sebagai wali kelas untuk kelas 10 bahasa 2. Nah, jadi kalian bisa bertanya dengan saya melalui WhatsApp di nomor yang sudah tertera. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pentingnya ukhuwah, yakni bagaimana kita harus menjaga yang namanya persaudaraan. Perlu kita ketahui, akhun berarti saudara. Jelas adalah saudara yang sekandung dengan kita, baik yang seayah dan seibu, atau saudara yang seayah beda ibu, atau saudara beda ayah satu ibu. Itu semua adalah saudara kandung bagi kita, yang mana kita wajib menjaga hak-hak mereka. Kita wajib menjalankan semua kewajiban kita terhadap saudara kita sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah
melalui lisan Nabi Muhammad SAW yang diterjemahkan oleh para ulama. Salah satunya bisa kalian pelajari di dalam kitab Akhlaq lil Banin atau Akhlaq lil Banat. Nah, itu jelas, itu saudara. Kemudian Islam memberikan cangkupan lingkup pembahasan tentang ukhuwah ini dengan lebih besar, persaudaraan yang lebih besar. Ukhuwah secara istilah yang kita bahas, ukhuwah adalah perasaan simpati, empati antara dua orang atau lebih. Yang mana ukhuwah ini tidak hanya ukhuwah sesama agama, tapi juga antar umat beragama. Jadi harus dipahami baik-baik. Cakupan pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjaga kewajiban kita terhadap saudara kandung kita. Seperti sudah saya terangkan, baik seayah seibu, atau seayah beda ibu, atau seibu beda ayah. Itu semua saudara kandung. Kita wajib menghormati mereka. Yang lebih tua kita muliakan, yang lebih muda kita sayangi, kita didik. Nah, lalu kita masuk ke cakupan lingkup yang lebih luas lagi. Ukhuwah terbagi, diluaskan lagi pembahasannya menjadi 3 pembahasan, 3 macam ukhuwah. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah Wataniyah, dan yang ketiga ukhuwah Basyariyah. Nah, ini macam ini harus secara berurutan. Sebelum ukhuwah Islamiyah ada yang namanya ukhuwah akhun tadi, saudara kandung tadi. Itu wajib kita perhatikan. Misalkan seandainya saudara kita berbeda agama dengan kita, tetap wajib kita jaga hubungan saudara kandung tadi. Kenapa? Karena dalam Islam, walaupun seandainya ada yang berbeda agama dengan orang tuanya, dia wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka demikian juga meskipun saudaranya, saudara kandungnya berbeda agama dengan dia tetap wajib menjaga hak-hak saudara. Nah, setelah hak saudara kandung, naik kepada hak ukhuwah Islamiyah. Yang mana yang dimaksud ukhuwah Islamiyah, dalilnya adalah Quran surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Atau di dalam hadis Nabi, al-muslim akhul muslim. Dan ada keterangan panjang dari beliau yang tidak boleh saling membunuh, tidak boleh menipu. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini Allah menekankan bahwasanya ketika kita memiliki keimanan yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita terikat dalam sebuah persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Yakni persaudaraan yang kita jalin antar sesama umat Islam yang mana akidah dan keimanannya sama. Nah, ini ada batasan-batasannya. Dan ini kalau kita bisa mengikat yang namanya ukhuwah Islamiyah ini, maka tidak mustahil kejayaan Islam yang terjadi, yang sempat membuat peradaban dunia ini menjadi lebih baik, banyak ilmuwan-ilmuwan muslim dan sebagainya, itu akan terjadi kembali ketika ukhuwah Islamiyah ini bisa kita jalin dengan kuat. Nah, tapi ukhuwah Islamiyah ini harus kita tahu bagaimana batasannya. Dikatakan kita wajib menjaga ukhuwah Islamiyah, yang mana dikatakan umat Islam ada batasannya. Oh, ini umat Islam, maka kita harus menjaga dengannya adalah ukhuwah Islamiyah. Maka yang pertama harus diperhatikan secara akidah atau i'tiqad. Dia harus masuk dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah. Lalu apa yang dimaksud dengan golongan ahlu sunnah wal jamaah? Al-Imam
Murtadha Az-Zabidi di dalam kitab beliau Ithafus Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwasanya idza utliqa ahlus sunnah, apabila diucapkan istilah ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim, maka yang dimaksud adalah golongan al-Asy'ariyah, pengikut al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari, wal Maturidiyah, dan pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Selama akidahnya, keyakinannya mengikut salah satu dari dua imam ini di dalam akidah atau keyakinan i'tiqad, maka orang tersebut masuk dalam golongan umat Islam yang wajib kita jaga hubungan ukhuwah kita dengannya. Wajib kita saling menghormati, saling tolong menolong. Kemudian di dalam hukum syariat, di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, yang dimaksud umat Islam adalah yang mengikut salah satu dari 4 imam madhab, yakni Imam Abu Hanifah yang madhabnya disebut dengan madhab Hanafi, Imam Malik bin Anas yang madhabnya disebut dengan madhab Maliki, Imam Asy-Syafi'i yang madhabnya disebut dengan madhab Syafi'i, dan ini madhab mayoritas umat Islam di Indonesia. Imam Ahmad bin Hanbal yang madhabnya disebut dengan madhab Hambali. Selama orang tersebut berpegang dengan salah satu daripada madhab ini di dalam beribadah, maka dia masuk dalam batasan umat Islam yang wajib kita jaga hubungan ukhuwah Islamiyah dengan mereka. Jadi kalau secara akidah tadi, yang tidak ikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, tidak ikut Imam Abu Mansur al-Maturidi, seperti ada golongan-golongan mujassimah dan sebagainya, orang yang tajsim, menyamakan Allah dengan makhluk, Allah bertangan, yang memiliki tangan. Nah, itu bukan golongan kita, maka mereka adalah golongan yang fasid, yang sesat. Di dalam beribadah juga harus mengikut salah satu dari 4 imam ini. Kenapa kok 4 imam ini? Sedangkan imam-imam yang lain bagaimana? Apakah tidak boleh? Apakah mereka ini orang yang jelek? Imamnya baik, akan tetapi secara periwayatan murid-muridnya ini tidak jelas, tidak sikoh, tidak terpercaya. Perawi yang meriwayatkan pendapat dari imam-imam tersebut diragukan. Sedangkan dari 4 imam ini memiliki murid yang banyak, disampaikan kepada murid-muridnya sehingga dipercaya. 4 imam ini pada zamannya dipercaya oleh umat Islam, kemudian sampai kepada umat-umat yang sampai sekarang. Di dalam tasawuf mengikut Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Gampangannya, dia mempelajari kitab Bidayatul Hidayah, kemudian naik kepada kitabnya Imam Ghazali Minhajul Abidin, naik lagi kepada Ihya Ulumuddin. Dia mengikut seperti itu, maka sudah dikatakan dia masuk dalam golongan umat Islam. Nah, kenapa kok dibatasi harus mengikut Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali? Karena beliau ini para pemimpin, tokoh tasawuf yang memegang teguh syariat Islam. Ada tokoh tasawuf lain yang bisa diikuti seperti Al-Imam Al-Qushairi dengan kitab beliau Risalah Qushairiyah. Jadi jangan sampai mengaku tasawuf tapi malah meninggalkan syariat Islam, karena itu semua ada keterikatan antara satu yang lain. Bukan berarti orang yang bertasawuf sudah tidak terikat dengan syariat, tidak. Semua harus secara kesatuan. Hilang salah satu, maka rusak fondasi bangunan tersebut. Setelah kita mengetahui tentang ukhuwah Islamiyah, kemudian kita masuk ke dalam lingkup yang lebih luas, yakni ukhuwah wataniyah. Yang mana ukhuwah wataniyah ini adalah persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme atau kebangsaan tanpa membedakan agama, suku, adat istiadat, budaya, warna kulit maupun ras apapun. Jadi semua sama, jangan membeda-bedakan. Dan terutama jangan sampai menghina ras atau suku.
terutama yang menjadi fitnah akhir zaman adalah berusaha membeda-bedakan antara orang Arab dan non-Arab. Itu sebuah kesalahan besar. Kenapa? Karena sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad nabi terakhir diutus oleh Allah dari golongan bangsa Arab, dan Nabi menyampaikan, memerintahkan kepada kita untuk mencintai Arab. Kenapa? Karena bahasa ahli surga adalah bahasa Arab, karena Nabi Muhammad adalah golongan Arab, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Nah, jadi itu kita harus paham dengan baik apa tujuan kita menjalin ukhuwah wataniyah. Sama-sama satu bangsa, sama-sama warga negara Indonesia, meskipun berbeda agama, meskipun berbeda suku. Ada suku Arab, ada golongan bangsa Arab, misalkan ada golongan pribumi misalkan. Jangan dibeda-bedakan, semua sama. Ya, misalkan agamanya beda, selama dia satu bangsa dengan kita dan dia tidak menyakiti agama kita, maka wajib kita menjaga yang namanya ukhuwah wataniyah. Beda istiadat, budaya, beda bahasa, daerah, misalkan orang Madura dengan orang Jawa, dengan orang Kalimantan, dan sebagainya. Warna kulit, yang satu putih, yang satu sawo matang, yang satu putih kehitam-hitaman, dan sebagainya. Jadi wajib kita menjaga ukhuwah wataniyah. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105-106. Allah mengatakan, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Ya. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ya. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidak bertakwa?" Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Nuh adalah saudara dari kaum Nuh. Ya, kaumnya yang mendustakan Nabi Nuh. Berarti kan mereka tidak memiliki keimanan yang sama dengan Nabi Nuh. Tapi Allah menganggap mereka adalah saudara. Apa saudara dalam segi apa? Dalam segi wataniyahnya, dalam segi sama-sama menempati daerah yang sama, menempati negara yang sama, wilayah. Juga dalilnya juga bisa kita lihat di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 142. Kadzabat Tsamudul mursalin idz qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun. Atau ayat 161 sampai 162. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Jadi Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwasanya mereka golongan yang mendustakan para nabi, para rasul, mereka adalah saudaranya. Kenapa? Karena mereka meninggali tempat yang sama, watonnya sama, tempat lahirnya sama. Maka ini yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Dan ini penting. Ya. Dan ini terjadi sekitar 75 tahun yang lalu. 76 mungkin. Ya. Ketika 70 tahun ke belakang, era-era perjuangan kemerdekaan, bagaimana kita lihat negara kita ini bisa mendapatkan kemerdekaan karena adanya ukhuwah wataniyah, adanya rasa persaudaraan memiliki wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ukhuwah wataniyah ini tidak ada, kita tidak akan pernah merdeka. Ketika para pejuang, kalau kita bicara tentang sejarah pejuang kemerdekaan Indonesia, banyak mereka ditangkap, mereka dibunuh, ya, perjuangan mereka gagal, tidak membuahkan hasil. Kenapa? Karena lingkupnya masih kecil, belum lingkup secara menyeluruh satu wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Maka jangan mau kita dipisahkan, dipecah belah dengan dikatakan agamamu ini, kamu berbeda dengan agama ini. Selama mereka tidak memusuhi kita, mereka adalah saudara kita. Kamu rasnya ini, kamu sukunya ini, kamu berbeda adatnya dengan ini.
selama sama-sama wataniyah dan tidak saling mengganggu satu sama lain, tidak menyinggung urusan keyakinan, agama, mereka tidak mengolok-olok Tuhan kita, mereka tidak mengolok-olok ajaran agama kita, maka kita wajib menjaga hubungan ukhuwah wataniyah sehingga kita bisa menjaga amanah dari para pejuang kemerdekaan kita, para founding father ya, para pendiri bangsa negara Republik Indonesia, untuk terus negara ini bersatu dan semakin baik, meneruskan perjuangan melawan penjajahan. Kalau sekarang adalah penjajahan baik secara ekonomi maupun secara teknologi dan sebagainya. Kita harus menjaga yang namanya ukhuwah wataniyah. Lingkup yang lebih besar lagi adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Ini persaudaraan yang berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan agama, suku maupun ras, ya, maupun bangsa apapun. Ya. Persaudaraan ini diikat oleh jiwa kemanusiaan yang mana memposisikan atau memandang orang lain dengan penuh rasa kasih sayang, ya, selalu melihat kebaikannya, bukan mencari kejelekan atau mencari kesalahannya. Sama-sama manusianya, maka mereka adalah saudara bagi kita. Ingat, selama mereka tidak mengumumkan secara resmi bahwasanya mereka memusuhi kita, baik karena kita ini agamanya apa, atau memusuhi kita karena kita ini bangsa apa, itu beda lagi. Berarti mereka tidak mau, walaupun kita wajib berusaha memberikan pengertian kepada mereka bahwasanya kita adalah orang yang mengerti rasa toleransi, yang mau mengikat ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan, kemudian Allah menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa, bukan supaya kita saling membenci, yang merasa dirinya adalah ras putih mengejek ras hitam, dan sebaliknya mereka merasa lebih baik, oh saya keturunan ini, saya lebih baik. Tidak, Allah menciptakan kita berbeda-beda supaya kita saling mengenal, supaya kita saling tolong menolong, supaya kita saling melengkapi kekurangan antara satu dengan yang lain. Orang yang paling manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Allah Maha tahu, Allah Maha mengenal mana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lahir dari golongan dari satu suku bangsa, maka dia lebih mulia dari yang lain, tidak. Tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa menjaga yang namanya kewajiban-kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita, baik saudara kandung kita, baik saudara sesama agama Islam, baik saudara sesama bangsa negara, ataupun saudara sesama manusia. Rasa kemanusiaan itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi itu penting ya, kita praktekkan dalam bermuamalah, dalam bergaul, dalam kehidupan sehari-hari kita.
Dan yang harus kita kedepankan adalah bagaimana kita menunaikan kewajiban kita. Jangan kita menuntut hak kita. Kalau satu sama lain saling meminta haknya dipenuhi tapi dia tidak mau memenuhi kewajibannya, maka tidak akan selesai. Sedangkan agama Islam mengatakan ini adalah hakmu, tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kewajiban kita adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, silakan dipelajari di dalam kitab Akhlaq lil Banin atau Akhlaq lil Banat. Di sana akan disebutkan madza yajibu 'alaika, apa yang wajib untuk kamu kerjakan. Apa yang wajib kamu lakukan terhadap saudaramu. Tidak ada di sana dikatakan apa yang menjadi hakmu, tidak. Tapi bagaimana kita memenuhi. Kalau satu sama lain saling memenuhi kewajibannya, maka hak satu sama lain akan terpenuhi dengan baik. Baik itu saudara kandung, baik itu saudara seagama, baik itu saudara sebangsa maupun saudara sesama manusia. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menghancurkan ukhuwah. Yang pertama, pemahaman Islam yang tidak komprehensif dan tidak kafah, tidak menyeluruh, kurangnya pengetahuan. Kemudian dari kurangnya pengetahuan tadi akan menimbulkan sikap ta'assub atau fanatisme yang berlebihan. Kalau tidak ada di dalam satu bendera yang sama, maka dia adalah golongan yang salah, maka dia adalah musuh kita. Kalau tidak masuk dalam organisasi yang sama, maka akan menjadi permasalahan. Kalau tidak agamanya sama, maka harus menjadi musuh. Tidak. Ya, selama mereka tidak menjadi musuh, tidak memusuhi kita, maka kita wajib menghormati, wajib menjaga hak-hak mereka sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau pertama kali datang ke kota Madinah. Maka yang beliau lakukan adalah membuat piagam Madinah, perjanjian antara Nabi Muhammad dengan golongan umat Islam beserta penduduk di sana yang beragama Yahudi. Mereka hidup dengan damai, mereka bisa berdampingan, bisa melakukan muamalah, jual beli dan lain sebagainya dengan baik karena mereka menyadari adanya ukhuwah wataniyah, sama-sama penduduk kota Madinah. Dan juga ukhuwah ini hancurnya ukhuwah ini terjadi karena tidak adanya rasa tasamuh atau toleransi. Tidak ada rasa saling menghormati. Karena dia merasa dirinya lebih hebat, dirinya lebih baik, dirinya dari kasta ini, mereka dari kasta ini, dirinya lebih baik karena dari golongan ini, orang lain dari golongan ini. Maka hal tersebut akan menghancurkan ukhuwah, yang mana ketika tidak ada ukhuwah, ketika rasa ukhuwah ini tidak ada, maka tidak akan ada ketenangan di dalam hati kita. Kita bertemu, kita di mana, tidak akan ada rasa nyaman dan rasa aman. Maka kita perhatikan baik-baik yang namanya menjaga ukhuwah, baik saudara kandung, ukhuwah seagama, ukhuwah sebangsa, dan ukhuwah sesama manusia. Penutup, di sini saya tulis moto yang disampaikan oleh guru-guru kami, yakni saya Muslim, Sunni, Syafi'i. Saya adalah seorang Muslim, saya Islam. Di dalam lingkup Islam sendiri masih ada golongan-golongan. Saya Sunni. Sunni apa? Pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, salah satunya. Asy-Syafi'i, ya, saya pengikut madhab Imam Syafi'i dalam beribadah. Ketika saya bertemu dengan orang lain yang madhabnya Maliki, Hambali atau Hanafi, maka saya tetap bisa bertoleransi dengan mereka, saya tetap bisa menghargai mereka. Kenapa? Karena masih sama di dalam lingkup golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ketika dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kewajiban saya, kewajiban kalian, kewajiban kita semua adalah mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Kecuali mereka adalah beda agama dengan kita, mereka bukan Muslim, maka kita wajib menghormati mereka selama mereka tidak memusuhi kita. Kita wajib menghormati mereka selama mereka tidak memusuhi kita. Itu demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Apabila ada hal yang baik yang bisa kalian terima,
maka itu adalah keberkahan dari guru-guru kami, terutama dari kakek kami almarhum Kiai Haji Abdul Qadir. Wallahu a'lam bissawab, wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.